Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang berjumpa kembali dengan teman-teman dalam Dialektika malam ini. Dan malam ini kita mencoba membicarakan juga sebenarnya termasuk masalah hukum. Dan tadi saya katakan bahwa saya juga sebenarnya merasa belum lama begitu memahami apa yang maksud dengan legal immunity atau immunity from prosecution. Artinya adalah kekebalan hukum seorang presiden. Teman-teman sekalian, saya setelah membaca beberapa buku dan kemudian ketemu tentang permasalahan kekebalan hukum ini, baru saya sedikit mengerti bagaimana proses pengadilan tentang ijazah palsu Presiden Jokowi itu sepertinya tidak pernah ada penyelesaian. Berkali-kali berulang-ulang dilakukan misalnya pengadilan, tetap juga akhirnya mentok dan tidak ada penyelesaian. Dan kemudian setelah saya mempelajari tentang apa yang kita bicarakan pada malam ini, tentang legal immunity ini, kekebalan hukum seorang presiden, baru saya mengerti bahwa memang ada di dalam keputusan tertentu di dalam beberapa negara yang menyatakan bahwa seorang presiden kebal terhadap hukum selama ia menjalankan pemerintahan itu dan hanya bisa dijatuhkan oleh Senat atau katakanlah misalnya kalau di Indonesia itu MPR dan DPR kalau dulu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat di dalam upaya-upaya masyarakat kita kemarin itu meminta supaya ada upaya DPR untuk membicarakan masalah yang kita sebut tadi misalnya dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi DPR memang tidak bergeming sama sekali dan itu sering sekali dikatakan bahwa memang di DPR itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena memang mereka juga akhirnya terlibat dalam beberapa hal yang sama dengan Presiden. Teman-teman sekalian, jadi saya katakan bahwa ketika misalnya muncul apa yang kita sebut tadi tuduhan mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi, ini menjadi kontroversial dan sangat-sangat menarik perhatian masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Dan permasalahan ini sebenarnya adalah pertama kali mencuat pada masa kampanye pemilihan presiden yang kedua. Dan beberapa pihak menuduh bahwa ijazah yang digunakan oleh Presiden Jokowi untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden adalah ijazah palsu. Dan tuduhan ini berkembang di media sosial dan menimbulkan perdebatan yang luar biasa di tengah masyarakat. Teman-teman sekalian, jadi ada proses pengadilan. Jadi dalam proses pengadilan itu selalu dimulai misalnya dengan adanya laporan dan pengaduan kepada pihak hukum. Beberapa individu dan kelompok melaporkan tuduhan ini ke pihak berwenang, termasuk misalnya ke kepolisian dan ke Badan Pengawasan Pemilu atau Panwaslu. Dan mereka menuduh bahwa Jokowi telah menggunakan ijazah palsu dalam proses pendaftaran menjadi calon presiden. Teman-teman sekalian, kemudian dilakukan misalnya penyelidikan. Dan pihak kepolisian dan Bawaslu melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran tuduhan tersebut dan penyelidikan ini melibatkan pengecekan keabsahan dokumen dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan yang digunakan oleh Jokowi. Tapi itu sampai sekarang tidak ada yang jelas apakah memang itu benar-benar asli atau palsu. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah tanggapan dari pihak yang terkait. Karena memang ya Jokowi mengajukan ijazah itu adalah dari UGM, maka ada penjelasan dari universitas atau tanggapan dari pihak terkait yang di sini adalah Universitas Gadjah Mada, di mana Jokowi dikatakan mengklaim bahwa dia lulus dari Universitas Gadjah Mada itu dan memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah lulusan resmi dari universitas tersebut dan bahwa ijazah dan terdaftar. Walaupun begitu misalnya ditelusuri ke lembaga itu sendiri, mereka tidak pernah dapat menunjukkan benar-benar apakah itu asli atau tidak. Dan itu menjadi permasalahan dalam beberapa kali misalnya dilakukan pengadilan terhadap masalah yang sama. Yang keempat adalah putusan pengadilan. Pada putusan pengadilan yang telah dilakukan berkali-kali, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan-tuduhan yang dikemukakan tentang ijazah palsu itu benar-benar palsu, tapi juga tidak pernah ada misalnya bukti dari pihak Jokowi yang menunjukkan keaslian dari ijazah yang benar-benar asli. Selain misalnya yang ditujukan adalah tetap ijazah yang disebut ijazah palsu itu.
Jadi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pelapor dianggap tidak memadai dan tidak dapat membuktikan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Teman-teman sekalian, jadi klarifikasi dan penolakan tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ini menyebabkan misalnya Bawaslu menolak laporan tersebut karena tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung klaim adanya penggunaan ijazah palsu itu. Tetapi di pihak lain juga tidak ada bukti yang jelas-jelas bisa benar-benar tidak diragukan bahwa memang ijazah itu adalah ijazah yang benar-benar asli. Jadi kepolisian juga, misalnya pihak polisi juga tidak menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus tersebut dan ke proses pengadilan lebih lanjut. Teman-teman sekalian, sampai sekarang memang tidak ada kejelasan itu. Dan kesimpulan untuk sementara adalah setelah melalui proses penyelidikan dan pengadilan tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi itu dinyatakan tidak terbukti dengan dukungan bukti yang cukup, dan kemudian lembaga pendidikan yang terkait dan otoritas hukum telah memberikan klarifikasi bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi adalah sah dan asli. Teman-teman sekalian, kasus ini dianggap selesai dengan putusan pengadilan yang menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menindaklanjuti tuduhan tersebut. Teman-teman sekalian, yang jadi masalah sekarang adalah apa yang kita sebut tadi dengan legal immunity itu hanya berlaku selama seorang presiden itu menjabat secara resmi menjadi presiden dan hanya bisa dijatuhkan oleh DPR. Tapi itu memang tidak pernah DPR misalnya diminta oleh masyarakat yang terutama sekali mengajukan permintaan itu tidak pernah dilakukan. Dan legal immunity ini, apa yang maksud dengan legal immunity itu? Atau misalnya ada istilah lain yang disebut dengan immunity from prosecution, dan itu berarti kekebalan hukum terhadap presiden selagi masih resmi menjabat sebagai presiden. Tapi ingat teman-teman, sekarang sudah kelompok-kelompok atau misalnya para ahli hukum yang dulu sebenarnya mengajukan itu selagi masih bertugas presiden itu penuh sebagai presiden, sekarang mereka sudah bersiap pagi untuk bisa mengajukan itu ke pengadilan ketika misalnya presiden tidak lagi menjabat sebagai resmi presiden Indonesia, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mengajukan itu kembali ke lembaga pengadilan, dan mereka mengatakan itu harus mungkin atau menurut mereka itu mereka bisa akan memberikan atau mendapatkan satu penegasan atau keputusan hukum yang pasti atau jelas. Teman-teman sekalian, jadi ada beberapa hal rupanya selama ini memang yang tidak bisa juga dilakukan oleh pengadilan seperti harapan dari misalnya para pengadu, dan karena memang ada aturan yang kita sebut tadi sebenarnya kekebalan hukum seorang presiden selagi dia menjabat presiden itu secara resmi. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan beberapa negara yang memberikan kekebalan hukum kepada presiden selama masa jabatannya. Artinya, mereka tidak dapat dituntut atau diadili selama menjabat kecuali melalui proses khusus seperti pemakzulan atau misalnya dengan apabila tadi misalnya keputusan dari parlemen atau misalnya DPR di Indonesia. Dan berikut ini ada beberapa contoh negara-negara di mana presiden memiliki kekebalan hukum. Teman-teman sekalian, yang pertama saya kemukakan di sini adalah Amerika Serikat. Presiden di Amerika Serikat memiliki kekebalan hukum untuk tindak resmi yang dilakukan selama masa jabatannya. Namun presiden dapat dimakzulkan oleh Kongres. Ingat, kalau di Indonesia tadi saya katakan misalnya DPR, jika diduga melakukan pengkhianatan, melakukan suap. Ingat, kita jelaskan tadi pada bagian-bagian sebelumnya misalnya, atau pada penjelasan tentang masalah 7 tugas dan kewajiban presiden dan 7 tindakan pelanggar hukum yang bisa menjatuhkannya. Jadi Kongres di Amerika juga bisa melakukan pemakzulan jika ada pengkhianatan, ada data suap atau kejahatan pelanggaran yang berat lainnya. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah satu negara Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mereka secara resmi misalnya menyatakan ada kekebalan hukum bagi presiden. Jadi setelah jabatannya berakhir, tadi sudah kita kemukakan bahwa presiden dapat dituntut atau dapat dituntut atas tindakan yang dilakukan selama menjabat atau sebelumnya pun. Teman-teman sekalian,
Yang berikutnya misalnya yang contoh yang kedua yang melakukan atau menerima kekebalan hukum pada presiden itu adalah Prancis. Presiden Prancis memiliki kekebalan penuh dari penuntutan kriminalitas dan perdata selama masa jabatannya kecuali atas tindakan yang tidak terkait dengan tugas resminya. Teman-teman sekalian, jadi kekebalan ini diberikan oleh pasal 67 dan 68 pada konstitusi Prancis. Namun, harus kita ingat juga bahwa parlemen dapat mengajukan presiden ke pengadilan atau ke pengadilan tinggi jika diduga melanggar tugas-tugasnya secara serius. Yang ketiga adalah Rusia. Ternyata Rusia juga sebenarnya di dalam hukumnya menerima apa yang kita sebut tadi ada dinyatakan tentang kekebalan presiden dari penuntutan selama masa jabatannya dan bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Ini termasuk tindakan yang dilakukan selama menjabat dan tindakan sebelumnya pun, kecuali jika kekebalan tersebut dicabut oleh 2/3 suara di kedua kamar parlemen. Jadi selama misalnya itu belum dicabut oleh parlemen, maka akhirnya setelah dia berhenti jadi presiden pun, dia masih memiliki apa yang kita sebut tadi dengan kekebalan dari tuntutan hukum. Yang berikutnya adalah Italia. Jadi Presiden Italia memiliki kekebalan dari penuntutan atas tindakan resmi yang dilakukan selama jabatannya, dan penuntutan atas tindakan-tindakan resmi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen di negaranya. Yang berikutnya Brazil, dan Brazil juga sebenarnya pada hal yang sama menyatakan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan dan hanya bisa dilakukan ketika misalnya Kongres Nasional sudah memberikan bukti pelanggaran serius. Yang terakhir Indonesia, ini sebenarnya sebagai kesimpulan yang penting yang saya katakan tadi, bahwa saya sekarang bisa memahami bagaimana akhirnya pengadilan-pengadilan yang dilakukan terhadap presiden tentang ijazah palsu itu tidak pernah diberikan pengadilan keputusan jelas, dan presiden Indonesia memiliki kekebalan hukum selama menjabat kecuali melalui proses pemakzulan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dulu yang terdiri dari anggota DPR dan MPR, dan sekarang DPR dan DPD, dan ini bisa diterima jika diduga melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi atau pengkhianatan. Teman-teman sekalian, apa yang kita jelaskan pada kuliah malam ini, pada diskusi dialektika malam ini, sebenarnya membantu kita untuk memahami bukan hanya permasalahan yang berkaitan misalnya dengan apa yang kita jelaskan tentang 7 kewajiban dan tugas presiden dan 7 tindakan yang melanggar aturan hukum. Dan sekarang misalnya kita lanjutkan lagi dengan bagaimana kalau presiden itu tidak bisa dituntut di dalam hukum kecuali setelah dia misalnya berhenti dari resmi sebagai presiden Republik Indonesia atau misalnya melalui lembaga DPR dan DPD. Dan teman-teman sekalian, saya bisa memahami sekarang ketika misalnya para penuntut yang dulu keadilan tentang pengadilan tentang kasus ijazah itu menyatakan bahwa mereka sekarang sudah menyiapkan untuk menuntut kembali bukan lagi Presiden Jokowi, tapi Jokowi setelah dia lengser dari jabatannya. Teman-teman sekalian, ini perlu saya jelaskan di sini untuk memberikan pemahaman kita tentang permasalahan hukum. Dan saya sekali lagi minta maaf. Ada kemungkinan kekurangan dari penjelasan saya. Tapi saya merasa mempunyai kewajiban untuk bisa memberikan penjelasan pada masyarakat tentang permasalahan hukum yang selama ini membuat kita sangat tidak begitu memahami tentang berbagai macam permasalahan hukum yang terjadi. Teman-teman sekalian, saya jelas bukan ahli hukum. Saya hanya pernah mengajar tentang apa yang kita sebut sebenarnya dengan filsafat hukum di Universitas Indonesia dan pernah membimbing juga disertasi tentang hukum. Jadi mohon maaf seandainya misalnya ada kekeliruan, dan saya senang sekali jika ada misalnya bantuan teman-teman untuk melakukan pembenaran perbaikan jika ada memang dianggap hal-hal yang kurang tepat apa yang saya kemukakan tentang masalah hukum. Karena banyak sekali yang kita bicarakan di sini tentang masalah hak azazi, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain itu selalu berkaitan dengan permasalahan keadilan dan hukum. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.